Permisi, selamat siang Kak. Senang deh akhirnya kita bisa ketemu langsung. Iya. Kamu gimana kabarnya? Aku baik, cuman akhir-akhir ini kayak agak capek aja sih. Capek ya? Kamu capek karena pikiran atau karena aktivitas sih? Mostly karena pikiran, karena kan aku juga jarang aktivitas ya, jadi ya ada berbahan, cuman pikirannya kemana-mana, jadi banyak pikiran gitu. Bisa bayangin sih, kamu pasti ngerasa gak nyaman ya. Tapi kamu datang ke sini tuh udah suatu langkah yang besar dari buat kamu. Jadi apa sih yang memutuskan kamu buat datang ke konseling kali ini? Cerita apa ini? Aku tuh merasa kayak aku tuh terlalu sering menunda-nunda pekerjaan, dan ini nih nggak cuma terjadi kayak tugas di kampus, enggak. Aku tuh nundanya tuh kayak di life gitu loh. Misalnya kan aku kan ngekos, aku tinggal sendiri ngekos, jadi kayak kerjaan rumah seperti cuci piring dan juga cuci pakaian, beresin kamar, itu kan memang udah daily jobnya aku kan. Cuman karena aku kebiasaan menunda-nunda ini, aku jadi misalnya nih kamar aku yang awalnya nggak terlalu berantakan jadi makin berantakan, jadi kelihatan berantakan karena pekerjaan yang harusnya aku lakuin kemarin aku tunda-tunda terus, kayak misalnya lipat pakaian gitu kan. Aku kayak nanti aja deh, bisa dikerjain nanti gitu. Jadi ya udah aku tunda itu, alhasil pakaian aku numpuk dan aku jadi makin malas untuk melipatnya. Selain itu, tugas kuliah gimana? Tugas kuliah juga sama. Aku biasanya tugas kuliah itu aku nunggu ngepet deadline baru aku kerjain. Dan juga ini nih yang paling berpengaruh ke aku itu, aku suka nunda-nunda untuk balas chat orang. Jadi bahkan chat penting aja itu aku arsipkan aja gitu kan. Aku udah ngeliat, aku tuh bacanya dan aku balasnya dalam hati. Aku nggak ngebales ke orang itu gitu kan. Jadi ya itu sih, karena kan entah itu penting atau gimana kan, kita nggak tahu. Jadi nggak cuma satu aspek ya. Iya, Jadi itu cuma satu aspek. banyak kegiatan yang mau mulai itu jadi ngerasa berat. Iya bener-bener, rasa berat banget. Saya paham sih perasaan kamu. Jadi banyak orang yang merasa kayak gitu juga sih. Dan yang apa yang kamu lakukan itu valid. Apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi nunda? Ini nih sebenarnya gongnya, karena aku waktu menunda pekerjaan aku nggak melakukan hal yang bermakna juga. Aku maksudnya ngabisin waktu aku itu cuma untuk ya scroll sosmed, buka TikTok, buka Instagram gitu kan, cuman rebahan, nggak ngapa-ngapain. Dan jujur waktu aku ngelakuin itu tuh aku merasa bersalah juga sama diri aku sendiri, kayak yang kok aku begini ya, kok aku nggak ngelakuin pekerjaan aku ya. Bahkan aku kan lagi rebahan nih di kasur, lagi scroll TikTok gitu misalnya, itu pakaian aku yang numpuk itu kan di depan mata aku banget di kursi, dan aku ngeliat, aku sadar yang aku lakukan itu salah, cuma masih aku lakukan. Jadi sadar waktu itu terbuang. Iya, sadar waktu aku terbuang. Jadi itu pasti bikin kamu tertekan. Terus kita tuh pasti bakal ada di siklus yang nunda, nyesel, terus nyalahin diri sendiri kan. Iya benar-benar. Jadi makin males. Iya, jadi makin males. Makasih ya udah jujur cerita, itu langkah yang besar sih. Kalau aku tanya, menurut kamu apa ada perasaan yang muncul sebelum kamu mulai suatu tugas? Perasaan yang muncul itu lebih ke kayak capek sebelum memulai. Kayak aku tuh merasa kali ini berat banget deh buat dilakuin, padahal sebenarnya enggak. Kayak aku tuh kan misalnya nih lipat pakaian aja, karena baju kan kalau ditumpuk kan kelihatan banyak banget ya, menggunung banget, jadi kita ngeliat aja udah capek gitu. Padahal waktu aku udah selesai ngelipat, aku ngeliat baju gak sebanyak itu ternyata, ya paling cuma 5 biji doang, cuman karena dia numpuk jadi kelihatannya banyak banget. Dan juga kalau untuk tugas kuliah itu kan aku tuh suka nunda karena aku merasa kayak yang kalau aku belum siap untuk ngerjain sekarang, aku takut hasil yang aku dapat nggak sempurna. Jadi aku mikirnya tunggu aku siap ngerjain supaya dapat hasil yang sempurna. Tapi aku siap ngerjainnya itu pas aku udah ditekan banget sama waktu, pas udah mepet deadline. Dan kalau udah mepet gitu kan otomatis kita jadi terburu-buru kan. Nah jadi nggak bisa juga dong dapat nilai yang sempurna dengan hasil yang terburu-buru gitu. Jadi itu benar-benar bikin aku tertekan sih sebenarnya. Jadi ada dua unsur, perfeksionisme sama juga kelelahan mental ya. Jadi itu jadi penyebab prokrastinasi sih. Wajar banget kamu ngerasa bingung, tapi pelan-pelan kita bisa coba kok. Misalnya kalau lihat tugas yang kecil dulu, dari beresin kamar nih, beresin kamar kan banyak banget. Jadi
mulai dari kayak lipat baju dulu misalnya 5 menit. Setelah itu pasti kamu udah lupa 5 menit dan akan lanjut lagi. Oh, jadi kalau misalnya pengen ngeberesin kamar, awalnya dimulai dengan hal kecil dulu gitu. Ya. Dan dimulai dengan 5 menit. Ya. Jadi kamu tuh bukan malas, tapi cuma butuh dorongan kecil gitu. Dan kalau kamu sudah mulai itu hebat. Oke, kalau gitu bakalan saya coba deh. Kalau gitu kita fokus ke satu perubahan dulu minggu ini ya. Oke. Jadi mau mulai dari mana? Kayaknya ya itu nanti kayaknya aku bakalan mulai dari beresin kamar sih, karena aku mostly menghabiskan waktu aku di kamar. Oke, semangat ya, sampai ketemu minggu depan. Oke, makasih ya. Kita harus video.